Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati di media, terkhusus kawan-kawan dari media yang hadir. Sore ini saya akan memberikan keterangan pers berkaitan mensikapi hasil daripada pertandingan kemarin yang meskipun kita menang 5-1 tapi kita tidak lolos untuk babak berikutnya. Pertama dulu, regulasi memang mengatur demikian. Jadi sudah disepakati bahwa hanya pertandingan kecil yang dihitung, antara 3 adalah Vietnam, Thailand dan kita. Dan kita 0-0 lawan Thailand dan Vietnam, tapi mereka mempunyai nilai 1 atau mungkin memasukkan 1-1. Dan itu sudah disepakati waktu media meeting yang sudah dilakukan oleh kita dan Norway. Yang kita ingin ajukan ke AFF, protes kita adalah berkaitan dengan fair play yang terjadi permainan antara Vietnam melawan Thailand yang kita lihat 10 menit terakhir terutama, dan memang ditenggarai di tengah-tengah juga demikian. Ada bola yang di tengah itu berputar-putar, tapi yang kelihatan adalah di menit 86 ya, 84 kalau nggak salah ya, itu hanya berputar passing-passing di sekitar garis 16. Nah, kita ingin memastikan, bertanya kepada AFF atau protes, apakah itu fair play atau tidak, ya? Karena ini menjadi suatu acuan bagi kita nanti. Kalau itu dibilang fair play, kita akan lakukan itu nanti mungkin susah, ya. Karena di luar dugaan kita, sebelum pertandingan dimulai saya diskusi dengan Sintiong di ruangan HIM meeting. Saya skenariokan kalau ini terjadi nanti 1-1 bagaimana, saya tanya ke Sintiong. Sintiong yakin sekali bahwa tidak mungkin Vietnam dengan Thailand melakukan ini gitu. Ya, kita tidak menuduh mereka melakukan sesuatu, ada apa main sabun lah atau lain sebagainya. Yang jelas kita lihat pertandingan pada jalannya kemarin antara Vietnam dan Thailand, ada waktu yang kira-kira tidak pantas dilakukan oleh dua tim negara besar ya. Katanya kan negara besar dengan pemainnya bagus ya. Menurut kami, namun demikian kami akan protes dan surat sudah persiapkan ke AFF untuk nantinya kami minta jawaban. Silakan, mungkin AFF akan turun tim investigasi, silakan. Yang jelas kita sudah rapat tadi 3 jam dengan seluruh perangkat PSSI, kita memutar kembali hasil rekaman video dari Vietnam lawan Thailand yang memang babak pertama 0-0, itu babak kedua itu jeda hanya 4 menit setengah. Setelah itu bisa dibalas oleh Vietnam ya. Bahkan Sintiong menyampaikan tadi dalam rapat diwakili oleh Coach Nova, ada pemain Vietnam yang jatuh dibantu oleh Thailand, itu memang wajar fair play. Disitulah Sintiong menyampaikan apa yang pertandingan tidak fair play juga menurut Sintiong. Tapi bagi kami hasil rapat tadi yang pertama adalah kita akan mengajukan nota protes ke AFF yang berkaitan dengan fair play-nya pada pertandingan Vietnam lawan Thailand. Kita tunggu apa hasil dari protes kita ke AFF. Yang jelas tim kita merasa dirugikan dalam hal ini meskipun regulasi ada. Jadi bagi kami sekali lagi regulasi sudah kita sepakati ya, karena tidak mungkin lagi kita tidak komplain pada regulasi tersebut. Meskipun Sintiong menyampaikan bahwa regulasi ini sudah usang, ya mungkin kita nanti akan melakukan evaluasi kembali terhadap regulasi yang ada. Tapi yang terpenting saya ingin bertanya kepada AFF, kira-kira pantas nggak perlakuan dua tim tersebut 10 menit terakhir mereka melakukan passing aja gitu. Kalau memang pantas ya silakan. Tapi yang jelas saya ingin kepastian adanya jawaban dari AFF. Demikian teman-teman, terima kasih. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, Mas, silakan. Itu izin saya Diego dari CNN Indonesia TV ingin menanyakan Pak, dari hasil protes ini apa yang diharapkan PSSI, apa outcome dari protes ini yang diharapkan keluar dari AFF, dan kemudian nanti kan di bulan Juli akhir akan ada AFF U16 juga, apakah akan diajukan untuk mengganti regulasi head-to-head ini? Terima kasih ya, kita kan protes dulu sekarang, bagaimana hasilnya kita tunggu ya. Masalah keluar tidak kita tidak bisa putuskan sekarang karena ini menyangkut dengan kebersamaan negara ASEAN ya. Yang jelas tadi disampaikan bahwa Indonesia akan menjadi project terhadap kejadian ini. Dulu regulasi ini diatur supaya tidak ada sepak bola gajah, mengatur penambahan nilai gol yang banyak sehingga
mereka bisa bermain main mata lah. Sekarang dirubah lagi dengan mini turnamen ini, tapi ternyata kita dirugikan. Tapi kita pernah juga waktu Coutinho Sapri menjadi pelatih ya 2015 dari AFC di Arab, itu pernah juga diuntungkan seperti ini, tapi bermainnya tidak seperti tadi malam. Itu yang saya komplain ke mereka. Bermainnya ya bermain benar ya, bukan menuduh dari orang main tidak benar, tapi teman-teman bisa lihat, apalagi 10 menit terakhir tidak ada usaha Thailand untuk mengambil bola. Ya Vietnam hanya passing ke belakang terus, kiper ke back bolak-balik itu aja. Jadi kita lihat nanti. Yang jelas saya ingin AFF segera turun untuk bisa menyampaikan kepada publik, kepada kita federasi dan kepada rakyat Indonesia, apakah permainan ini yang dilakukan dalam pertandingan besar, apalagi dua negara yang cukup kuat, Vietnam dan Thailand, apakah pantas atau tidak, apakah fair play atau tidak. Nantinya terserah hasilnya apa, yang jelas kita tunggu itu. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup. Ya Pak, ini kan setelah rawat ini kapan surat akan dilayangkan ke AFF? Ya. Dan terus apakah ada tindak lanjut ini ke AFC dan FIFA, karena publik di media sosial terutama sudah mention kedua konfederasi tersebut? Ya. Surat sedang dikonsep sekarang oleh tim legal dan tim kesekjenan. Diusahakan hari ini paling telat besok ya, kita akan kirim ke AFF. Pasti tembusannya ada ke AFC dan FIFA ya, agar FIFA mengetahui juga dengan AFC, dan kita kirim juga nanti bukti rekamannya ke kedua federasi tersebut, baik AFC maupun FIFA ya. Rekaman sudah siap, sudah kita edit untuk kita serahkan semua secara keseluruhan 2 kali 40 menit, dan juga yang terakhir yang 10 menit terakhir itu yang kita melihat wah ada yang tidak pas dalam permainan sepak bola, kan jarang sekali kita melihat itu ya. Itu, terima kasih ya. Oke Mas, silakan. Izin Pak, saya Alif dari bolasport.com. Kemarin kan nampak para pemain banyak yang menangis. Kira-kira ada laporan nggak sih dari tim pelatih mengenai mental pemain bagaimana? Lalu ada pesan dari Bapak nggak untuk para pemain agar mentalnya kuat dan karena dihadapkan dengan situasi seperti ini? Makasih. Saya rasa hal yang wajar. Pertama, terima kasih saya selaku ketua federasi mewakili masyarakat kepada anak-anak timnas ya. Luar biasa mereka main, ya, membanggakan sekali. Wajar mereka menangis karena mungkin kecewa tidak bisa lolos ya, itu satu kewajaran. Tapi kembali bangkit kemarin, saya berikan semangat kepada mereka agar tetap kita tegak kepala untuk menatap turnamen berikutnya atau Piala Dunia ya. Yang jelas mereka mungkin kenapa kita menang selisih gol besar kok tidak masuk. Nah, mereka kan tidak mengerti semua tentang aturan yang ada. Terus kita jelaskan ya, dan mereka sudah mengerti. Mereka sekarang berangsur pulih kembali mentalnya. Memang itu tugas kami kepada anak-anak kami untuk mengembalikan mental dia seperti sebelum bertanding ya. Sebelum bertanding kami pompa mental dia, sehingga alhamdulillah mereka pom sekali kemarin bisa menang 5-1, dan sebelumnya juga demikian. Demikian, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya. Mas? Pak. Ya. Silakan. Lagi? Pak, kan kita ada perwakilan di AFF, AFC juga Pak. Sejauh ini komunikasi dengan internal di AFF dan AFC seperti apa Pak terkait hal ini Pak? Saya kira langsung dari malam pun ada sekjen AFF Wilson ya, Mr. Wilson di sana melihat. Jadi kami juga dari telepon, saya juga sampaikan surat ini tolong segera nanti direspon oleh AFF di sana. Dan memang kita komunikasi baik, sekjennya sering ke kita, dan sekjen menyampaikan perkembangan sepak bola Indonesia cukup luar biasa, dan mereka senang sekali terhadap setiap turnamen di sini. Kemarin waktu Kongres juga datang, Piala Presiden juga datang, biasanya kalau kick-off Liga juga datang ya. Dan insya Allah tadi mereka mengatakan akan segera direspon berkaitan dengan surat yang kita layangkan, surat protes itu. Oke, Satu lagi Pak, Kamboja kan melayangkan protes kepada wasit kita yang memimpin AFF, itu Aprismana Randa, dan AFF minta maaf karena dalam pertandingan piala ini salah melakukan tindakan, ya gol tidak dianggap gol. Akhirnya AFF minta maaf kepada Federasi Kamboja. Nah, kalau dari kita sendiri karena wasit kita, apa langkah atau tindakannya Pak? Ya, kita nanti serahkan ke komite wasit ya, kita akan menindaklanjuti berkaitan dengan hal ini. Kita tunggu nanti. Tadi juga kita telepon Pak Liat untuk bisa segera menganalisa atau mendalami masalah yang disampaikan oleh AFF. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Mas. Untuk balasan Rangga di Kompas TV, untuk tenggat waktu balasan dari AFF ada Pak?
Ya. Saya minta secepatnya, karena saya komunikasi dengan Sekjen Wilson, saya minta secepatnya. Kalau memang mereka akan turun tim investigasi, saya senang sekali ke sini. Atau dia akan menjelaskan regulasinya. Yang jelas saya minta secepatnya untuk bisa merespon protes kita kepada AFF. Pak, terakhir. Kalau mengantisipasi kan takutnya ada timnas U19 Thailand yang mungkin diserang oknum atau oknum supporter yang kecewa, bagaimana keamanan di semifinal nanti? Terima kasih. Saya rasa Sekjen sudah komunikasi dengan pihak keamanan ya, itu yang kita pikirkan juga jangan sampai terjadi ya, karena ini kan penagih sepak bola meskipun kita sakit hati karena tidak atau dirugikan, tapi kita harus sportivitas juga. Kita sudah sampai ke Sekjen untuk terus komunikasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi ini. Ya. Untuk agenda berikutnya buat teman-teman maksudnya pemain gitu setelah ini dinyatakan tidak lolos, apakah ada pelatnas lagi atau seperti apa gitu Pak lanjutan? Pemain ini kan akan latihan terus, baik nanti di dalam negeri maupun keluar. Ya, mau ada AFC juga demikian. Yang jelas terus kita akan melakukan peningkatan performa bagi pemain kita karena kita lihat cukup baik ya dan bagus ya. Mungkin teman-teman kaget waktu menurunkan lawan Filipina itu hampir semuanya pemain cadangan, tapi tidak ada cadangan buat Sinteyong, semuanya bagus. Buktinya bisa mengalahkan yang luar biasa. Kita kan khawatir dengan Marcelino sakit, ternyata akan lumpuh, ternyata tidak. Jadi kita akan terus lakukan latihan buat mereka untuk menambah semua skill, menambah mental yang baik, kemudian strategi taktik untuk menghadapi nanti Piala Dunia tahun depan. Nanti tetap di Bekasi ya Pak? Ya, Mereka Tetap di Bekasi atau pulang dulu, kembali nanti kita panggil lagi. Ya. Pak, boleh Pak Liga 1 atau Piala Presiden Pak? Apa? Liga 1 atau Piala Presiden boleh Pak? Oh, Nanti dulu, saya masih dapat juga mereka nanti. Piala Presiden. Iya, Liga 1. oh Liga 1 sebentar. Masih meeting. Masih meeting ya. Liga 1. Yang jelas mungkin kick off lebih tanggal 23 ya, sudah ada. Tapi yang lain sedang meeting, nanti kita umumkan berikutnya oleh LIB ya. Piala Presiden kita tunggu ini, pertandingannya sedang berlangsung. Ini Arema lawan Semarang, nanti Borneo lawan Sleman ya. Kita menunggu apakah nanti bisa yang keluar dari final itu adalah siapa. Yang jelas antara beberapa tempat kita bisa pakai, baik di Samarinda, kemudian juga di Kanjuruhan, kemudian juga di Jogja ya, berkaitan dengan Sleman. Kita tunggu ya. Masih. Kalau Oke, bonus baik.